Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Semangat selalu. Baik rekan-rekan semuanya, masih di seputar permelonan pada hari ini. Saya akan membagikan ataupun sekedar share-share pengalaman tentang melon, penanaman budidaya melon. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini melon kita sudah berumur 40 hari ya. Seperti ini penampakannya. Baik rekan-rekan semuanya, pada usia 40 hari ini perawatan tetap spray fungisida. Dan untuk kutu-kutuannya itu 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali tergantung cuaca. Terus kemudian pemupukan dengan jeda 7 hari sekali. Pada kali ini untuk pemupukan rekan-rekan semuanya mungkin sudah memahami semuanya. Tentunya fokus pada pembesaran buah, rendah nitrogen, dan untuk kalsiumnya dipertinggi ya, untuk anunya ditambah gitu ya, supaya pada saat pembesaran ini kita fokuskan ke kalium dan yang lain, mungkin ada perangsang pembesaran buah, namun tetap harus diimbangi yang namanya kalsium supaya ketika pembesaran ini tidak pembesarannya cepat, namun untuk kulit si melon itu sendiri itu bisa lebih keras, jadi tidak akan mudah pecah ataupun retak, atau mungkin nanti pada netnya tidak akan menimbulkan yang namanya cakar ayam ataupun net yang lebar ya, seperti itu. Biasanya kalau net lebar itu sering diapkir ya untuk para pedagang. Baik, pada hari ini melon kita sudah untuk beratnya mungkin di kisaran 1,5 kilo ya. Ini belum menampakkan tanda-tanda pembentukan jaring. Ini tandanya pembesaran melon kita ini berhasil ya, maksudnya berjalan dengan baik gitu ya. Biasanya kalau untuk pembesaran tanda-tandanya itu kurang baik itu yaitu pada size 1 kilo ataupun 1 kilo lebih, si melon ini sudah menampakkan pembentukan jaring. Jadi pembesarannya itu lambat seperti itu ya, sehingganya jaring itu segera terbentuk. Nah, jika jaring mulai terbentuk pada melon yang size-nya kecil, itu tentunya pada akhir tujuan pembesaran melon itu tidak akan maksimal ya, tidak akan tercapai sesuai apa yang diinginkan, seperti itu ya. Jadi kalau untuk saat ini untuk melon kita ini kayaknya untuk perkembangannya bagus ya, karena untuk size 1,5 kilo itu belum menampakkan pembentukan jaring dan pada usia yang ke 40 hari HST ya, seperti itu. Baik rekan-rekan, pada kali ini mungkin sebagian rekan-rekan ada yang mengadakan potong pucuk ya, untuk pemangkasan pucuk ataupun ujung batang. Ada juga yang membuahkan satu lagi di atas seperti saya. Ini saya buahkan satu lagi untuk kita cari size B atau C seperti itu ya, untuk modal berikutnya seperti itu. Rekan-rekan semuanya, beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan pada saat pembesaran buah ini adalah untuk pengairan ya, pengairan ataupun penyiraman air yang bertujuan agar supaya daun-daun melon kita ataupun batang melon kita itu selalu segar. Pada saat-saat pembesaran ini diusahakan untuk irigasi ini jangan sampai terlambat ya. Kalaupun yang pakai drip bisa diusahakan setiap hari walaupun dengan tempo yang sebentar, seperti itu. Jangan sampai si daun ini
ada tanda-tanda layu sedikit, jadi jangan sampai terlambat ya. Kalau seperti saya ini sistem cor seperti ini, nah ini saya usahakan 3 hari sekali, itu wajib ya, wajib, karena untuk pembesaran ini kita harus menjaga kesegaran batang melon dan melon itu sendiri, sehingganya untuk proses pembesaran ini itu akan berjalan dengan sempurna. Baik rekan-rekan semuanya, satu hal lagi untuk melon-melon ini pada usia pembesaran seperti ini, kita mengadakan pruning bawah ya. Kita seperti ini contohnya, kita harus buang daun ini itu dengan batas sampai batang air yang membawa buah ini ya. Jadi di bawahnya kita potong. Tujuannya yang pertama agar sirkulasi udara itu bagus, sehingganya tidak akan menimbulkan beberapa penyakit yang bisa memperlambat proses pembesaran. Dan yang kedua untuk sirkulasi sinar matahari ya, sinar matahari supayanya si buah melon ini pembesarannya melalui fotosintesis ini berjalan dengan sempurna seperti itu ya. Jadi buah melon ini usahakan terkena sinar matahari secara langsung ya, seperti itu. Dan kemudian untuk pemangkasan bawah ini bertujuan pula untuk mengurangi penyakit seperti ulat ya, seperti ini. Biasanya kalau ada daun yang menempel ini menimbulkan bercak seperti ini. Hal-hal seperti ini harus kita tangani. Misalkan seperti ini tadi kan nempel ya. Nah ini kita pisahkan ya, kita pisah, jangan sampai menempel ya, jangan menempel satu sama lain. Nah, seperti itu, walaupun ada jarak sedikit tapi harus ada jarak seperti itu untuk menghindari ulat, atau mungkin nanti pas pembentukan net itu akan terbentuk dengan sempurna, keliling sempurna seperti itu, jadi tidak ada bercak yang mungkin nantinya pada proses panen dan seleksi oleh pedagang itu banyak yang diambil, seharusnya A itu masuk ke B. Nah seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi usahakan semaksimal mungkin itu berhasil dengan sempurna ya. Jadi kita hargai, walaupun satu buah melon itu sangat berharga, dengan kualitas yang bagus, tidak ada cacat, sehingganya sesuai yang diharapkan. Syukur kalau bisa masuk A semua ya, seperti itu ya. Seperti kita ketahui bahwasanya kalaupun untuk size A, B itu selisih harganya sangat lumayan ya. Jadi untuk kali ini kita usahakan masuk ke A semua ya, ke A semua. Seperti itu rekan-rekan. Baik, kita sambil cek melon Korea kita ataupun camai. Baik rekan-rekan semuanya, untuk melon Korea kita yang satu batang saya buahkan satu, itu untuk besarnya sudah mencapai 1 kilo ini ya, sekitaran itu ya, sekitaran segini ya, besar lumayan. Ketika kita buahkan dua, yang satu ini pertumbuhannya tidak maksimal ya, seperti ini, jadi kita buang aja ya, kita buang. Dan yang lain seperti itu, ada yang saya buahkan 4, ada yang 2, ada yang 1, seperti itu, seperti yang saya ceritakan kemarin. Nanti kita ambil kesimpulan. Baik rekan-rekan semuanya, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, semangat selalu di dunia pertanian. Selamat siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.